Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa jamil awliya wa syuhada wa salihin wa jamil masyayikhina fid din. Utusan Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Utusan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Amadnallahu bimadadihim wa afada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim bid-din wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Majlis Tafsir Al-Jalalain yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita Tafsir Jalalain pekan lalu sampai di Al-Baqarah ayat 128. Cuman kita belum selesaikan, ya. Masih ada yang belum disampaikan. Jadi kesempatan ini kita selesaikan dari ayat 128, kemudian kita lanjut ayat berikutnya yaitu ayat 129 surat Al-Baqarah. Gak pakai kacamata masih tak nampak. Terlalu kecil tulisannya. Kecil sangat. Aduh. Gak pakai kacamata pun kita sampak. 200. 229. Masih kurang besar kacamatanya. Ini apa? Tulisannya kurang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'uladuhunna ahakku biraddihinna fi dhalika in aradu islaha walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf walirrijali alayhinna darajah wallahu azizun hakim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita-wanita atau istri-istri yang ditalak, yang dicerai, yatarabbasna wajib menunggu bi anfusihinna nikah, itu menunggu untuk menikah lagi. Berapa lama? Salah satu quru, 3 quru. 3 quru yaitu 3 kali suci. Tamdi min haini talak, yaitu dimulai dari ketika talak. Jam'u qur'in bi fathil qaf wa at-tuhru awil haid. Sebagian mengatakan quru itu artinya suci, berarti 3 kali suci. Sebagian ulama mengatakan quru itu artinya haid, berarti 3 kali haid baru
iddahnya selesai. Ini yang namanya iddah, ya. Iddah. Wa hadza fil madkhuli bihinna. Cuman yang dipakai oleh jumhur ulama itu 3 kali suci, bukan 3 kali haid. 3 kali suci bukan 3 kali haid. Kalau 3 kali haid dia ditolak dalam keadaan suci, baru selesai haid. Mutar habis 1 bulan, tak baru haid 1. Nunggu haid selesai suci baru masuk haid 2. Bisa 3 bulan lebih. Jadi standarnya bukan 3 bulan, tapi orang 3 kali suci itu standarnya 3 bulan, bahkan kurang, ya, kurang dari 3. Bukan harus 3 bulan, tidak. Kalau sudah suci 3 kali, ya berarti sudah selesai. Kemudian wahadza fil madkhuli bihinna, ini adalah untuk istri yang sudah digauli. Kalau ada seorang istri yang dia jadi pengantin tapi tidak atau belum atau tidak sempat digauli atau tidak mau digauli sampai 2 bulan 3 bulan, itu ketika dicerai tidak ada iddahnya, boleh langsung nikah lagi. Jangan ini nanti dipakai ilmu pula. Tak nak. Tak boleh. Kalau sudah dinikah itu harus ikhlas. Orang sedang di atas onta saja suruh turun. Ini 3 bulan tak mau. Dosa. Kalau memang tak nak, mulai pertama jangan nikah. Kalau udah nikah berarti ya konsekuensinya ada kewajiban seorang istri kepada suami. Amma ghairuhunna fala iddata alaihin. Kalau istri yang tidak digauli maka tidak ada iddah. Kenapa? Karena tidak mungkin hamil. Karena belum terjadi hubungan badan. Jadi iddah itu diantaranya adalah untuk agar tidak rancu, ini bapaknya ni siapa ni kalau hamil. Dijelaskan, oh ni kalau sudah jelas-jelas tidak hamil, memang belum digauli, itu tidak hamil, ya sudah boleh menikah lagi langsung. Nah, kalau sudah pernah digauli, ini mungkin bisa jadi dia hamil ini. Kalau langsung nikah lagi ternyata hamil, bingung ini istri ini hamil ini yang suami pertama ataupun suami yang baru. Fama lakum alaihinna min iddah. Itu di dalam Al-Quran disebutkan di dalam satu ayat. Mereka tidak pakai iddah lagi. Jadi tidak mesti ya ibu-ibu pengantin ketika cerai harus ada iddahnya. Tidak mesti. Makanya ini kalau tak ditulis pun lupa. Kemarin dah diterangkan ini. Nanti lupa lagi. Itu kerja bapak tu ditulis, tak lupa dia. Apalagi untuk wiritan baca terus. Tapi jangan bab cerai saja yang dibaca, bahaya. Tapi harus tahu juga lah kadang-kadang. Penting kadang-kadang zaman sekarang ini orang ini tak tahu ilmu tentang cerai, ya. Tapi dihantam ya. Kira-kira cerai langsung ditalak dia 3. Habis tu nangis balik lagi. Ya mana boleh, haram. Talak 3 yang dilontarkan 1 kali, jatuhnya talak 3 dan tidak boleh kembali lagi. Kecuali menikah dengan laki-laki yang lain dan digauli dan tidak boleh disetting. La'anallahul muhallil wal muhallalalah. Allah melaknat laki-laki yang menjadi penghalal. Penghalalnya apa? Istri ditalak 3 sama suaminya, ini jadi enggak halal lagi untuk dinikah. Yang menikahi ini laki-laki yang mereka namanya muhallil. Muhallil, jadi kalau dia dah nikah dengan yang laki-laki yang kedua ini, kemudian cerai, baru dia halal lagi dengan mantan suami yang pertama. Ini kalau disetting dilaknat sama Allah. Muhallilnya yang suami yang keduanya ini itu dilaknat sama Allah. Suami yang pertama yang dia menyesal, kenapalah aku talak juga, disetting dia sama kawan dia atau sama siapa, ini dua-duanya dilaknat sama Allah SWT. Agama kau untuk main-main. Agama kau untuk main-main. Dilaknat sama Allah. Dia nak ngakali syariat biar boleh. Kau nikah tapi sebentar aja. Apalagi tak digauli.
Tidak boleh. 1000 laki-laki dinikahi, kalau tidak digauli itu belum boleh kembali kepada suami yang pertama. Tak boleh. Talak 3 yang dilontarkan 3 kali sekaligus jatuhnya 3, tidak 1. Cuma ada pendapat ulama tapi itu tidak bisa dipakai. Maksudnya itu pendapat yang sangat lemah. Talak 3 diucapkan 3 kok jatuhnya 1. Itu pendapat yang lemah. Jumhur ulama mengatakan karena 3 tetap jatuhnya 3. Jadi konsekuensinya ya harus nikah dengan laki-laki lain, tapi ya secara alami nikahnya normal-normal aja, tidak settingan. Kalau udah cocok lanjut, siapa suruh kau cerai? Ternyata si mantan isinya pun lebih nyaman dengan suami baru. Dengan suami yang lama, bye-bye lah bang, tak pakai lah kau. Siapa suruh kau cerai? Aku talak 3, aku pun tak nak balik lagi. Di setting itu tak boleh, haram. Ya, tidak boleh. Dibayar lah, aku bayar. Pokoknya nanti 1 bulan atau 1 pekan aja ceraikan. Tak boleh. Kemudian famalakum alina min idda wa bi ghairi ayyati was-saghir fa iddatuhunna salasatu asyhur. Dan selain anak perempuan yang masih kecil ataupun wanita yang sudah menopause tidak haid lagi, itu iddahnya 3 bulan. 3 bulan karena dia tidak haid ya 3 bulan. Mau nenek-nenek sekali atau anak yang masih kecil yang belum haid. Nenek-nenek sama atuk-atuk cerai, ya Allah, jalan dah begini-begini. Nak cari apa lagi tok nek? Tak usahlah pakai cerai lagi. Ngangkat gelas yang ketek ini nak cerai lagi. Apa pasal? Kalau cerai, nenek iddahnya nenek itu 3 bulan. Kalau nak kawin lagi, kalau masih ada yang nak. Kalau ada yang nak, 3 bulan nunggu nenek-nenek. Kemudian wal hawamil fa'iddatuhunna ayyadhna hamlahunna kama fi suratul talaq. Sedangkan wanita yang hamil itu iddahnya yaitu sampai melahirkan. Hamil sampai melahirkan. Jadi bisa lama, bisa sebentar. Tergantung dia hamil berapa bulan ketika bercerai. Kalau ketika bercerai hamil baru 2 bulan, berarti iddahnya 7 bulan. Kalau cerainya ini pas kontraksi, terasa nak melahirkan, pegel apa segala macam pokok masalah, cerai terjadi. Begitu awak lahir, iddah selesai. Yang penting sebelum lahir atau 9 bulan pas pulang 10 hari cerai, iddahnya cuma 10 hari saja. Itu kalau yang kenapa kok begitu? Karena jelas orang kalau habis melahirkan rahimnya mesti bersih. Nak nunggu apa lagi? Ya isi baru lagi lah. Itu beda-bedanya iddah seperti itu. Kemudian wal ima faidatuna Qur'ani bis sunnah. Kalau hamba sahaya iddahnya 2 quru, tidak 3 quru. Kalau orang merdeka, wanita-wanita merdeka 3 quru. Kalau wanita hamba saya 2 quru saja, sudah boleh menikah lagi hamba saya. Wala yahillu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhaminna minal walad awil haid in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Tidak halal bagi mantan-mantan istri tadi yang dicerai, tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di rahim-rahimnya. Dia hamil nih, tapi kan tak ada yang tahu. Dia hamil, dia terasa, aduh hamil nih, tapi disembunyikan dia. Kenapa? Kalau hamil nih baru hamil 1 bulan, wah 8 bulan lagi baru nikah, sembunyikan. Dia ngaku tak hamil, kata tak, biasa tak ada hamil. Jadi iddahnya nanti bisa lebih cepat. Awal hasil apakah karena dia biar mempercepat iddah atau ada apa tujuan yang lain, tapi dia menyembunyikan bahwa dia itu sedang hamil, padahal ini memang apa dari suaminya yang mantan suaminya tadi.
Tak boleh sembunyikan. Hamil bilang hamil, tidak bilang tidak. Tidak boleh menyembunyi-bunyikan apa yang ada di rahim. Minal walad awil haid. Minal walad awil haid. Ya, apakah itu anak, yaitu dia hamil, ataukah haid? Orang iddah 3 kali suci, tapi tak jujur perempuan nih. Kata dia, aku haid. Aku haid, aku haid. Aku dah suci, aku dah suci, dah suci. Padahal belum. Padahal belum. Jadi hitungan dia, saya dah 3 kali suci, padahal belum. Dia cepat nak kahwin. Dia sembunyikan dia. Haidnya ataupun sucinya itu disembunyikan. Tidak boleh, harus jujur. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir, jika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Tak boleh, harus jujur. Haid bilang haid, suci bilang suci, hamil bilang hamil, tidak bilang tidak. Itu. Hamil, naudzubillah summa naudzubillah. Disembunyikan dia. Dia cepat nikah, naudzubillah, diaborsi. Tak boleh. Dosa luar biasa. Pembunuhan. Menyembunyikan. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka, ya, para suami itu lebih berhak untuk merujuk mereka walau abaina. Ini jelas. Walaupun si istri tidak mau. Itu Bu ya, Bapak-bapak, rujuk itu tidak berdasarkan kesepakatan istri. Karena cerai ini haknya suami, rujuk juga haknya suami. Gitu. Hanya suami. Ya kadang-kadang perempuan, perasaan dia tak habis-habis geramnya sama suaminya. Kapan dia nak balik? Lain dengan laki-laki, berpikir jernih sebentar, jernih. Padahal hati dia tapi menolak lah, nanti lama-lama hilang juga. Cuma lama, temponya itu lebih lama. Karena perasaan wanita itu lebih dahulu. Kalau umpamanya atas peraturan istri, mungkin tak ada orang rujuk lagi. Nah dia tak nak, bapak aku tak nak. Namanya dia dulu dia minta cerai, ya kan? Nah dicerai kesempatan, dah sampai kapan pun aku tak nak. Karena apa namanya? Dia main perasaan. Nah, maksudnya begini, itu kalaupun terjadi kan ada 3 kali kesempatan. Kalau memang sudah 3, kau nak bilang tak perlu bilang tak nak pun abang tak bisa balik. Kalau sudah 3 kali. Jadi wa fa'in abaina. Fa'in abaina maksudnya walaupun si mantan istri tadi itu tak mau dirujuk. Dia kan jelas. Ahaqqu biradina ay bi murajatihinna walau abaina. Suami lebih berhak untuk merujuknya walaupun si istri tadi tidak mau. Dia lebih berhak. Tempoh 3 bulan, tetangga kanan kiri depan belakang tak boleh ganggu. Ini masih dalam iddah, masih di bawah tangan si mantan suami tadi yang menceraikan. Tidak boleh melamar wanita yang masih di dalam iddah, nggak boleh, haram. Kok apa benda nak masuk melamar? Ini masih hak saya. Masih saya, kalau saya rujuk langsung jadi istri saya. Kok tak masuk? Haram, nggak boleh. Tapi kalau kalau sekedar bilang muji mamanya, tak ada masalah. Tapi kalau melamar, dek, abang naklah sama adik, misalnya melamar, kata-kata begitu melamar, padahal ini masih di dalam iddah, tak boleh. Suami ini yang berhak selama 3 quru ini adalah kesempatan suami untuk merujuk si istri. Kan dia tengok juga keadaannya. Si istri ini umpamanya yang salah dari pihak istri, dia tengok membaik tak si istri ini dalam 3 bulan.
Mungkin pertama dia berontak gini, 1 hari, 2 hari, 1 pekan, 2 pekan, agak luluh sikit, luluh. 1 bulan lebih luluh lagi, 2 bulan dah nangis saja. Ya kan? Kira-kira dia nak balik lagi, nak balik tak ni? Ketika sampai sebelum 3 bulan, saya ya udah rujuk lagi, ya, sudah balik. Karena itu memang 3 bulan waktu digunakan juga di samping untuk berpikir, juga untuk merasakan macam mana rasanya hidup bareng bersama. Dengan waktu 3 bulan itu macam hidup sendiri, rasanya gimana? Kalau ketika sama-sama sepupu ini memang 3 bulan ini tak ada ini, ya sudah lepas, habis iddah lepas, tidak bisa pakai rujuk. Kalau nak pakai nikah, lamar lagi, datang ke calon mertua. Kau tak bisa. Begitu ada tetangga ditandai dia, cerai tanggal sekian, berarti habis iddah sekian. Begitu habis langsung masuk dia. Suami lama, kau dah habis, waktu kau dah habis, aku masuk duluan sekarang. Tak bisa menolak, karena itu sudah menjadi istilahnya umum sudah, ya, tidak menjadi haknya si mantan suami tadi karena sudah keluar daripada iddahnya. Ahaku beradina bi murajatina walau abaina fi dzalika ay fi zamani tarabbus. Fi zamani tarabbus, ketika di dalam iddah istri tidak punya hak, mantan istri yang dicerai tadi itu tidak punya hak untuk menolak dirujuk oleh suami. Tapi begitu iddah habis, kata, "Dek, kita balik dek." "Tak nak, iddah dah habis. Aku nak nikah dengan orang lain aja, tak payah sama kau lagi." Tak bisa maksa suami, tak bisa maksa. Ketika itu iddahnya sudah habis. Apalagi dia menjadi seorang janda. Kalau gitu aku nak pergi ke bapak, pergilah ke bapak. Bapak tidak berhak menikahkan aku kecuali dengan izin aku. Kenapa? Karena sudah janda statusnya. Tidak ada lagi namanya mujbir. Wali mujbir itu seorang ayah wali menikahkan si anak kalau masih perawan. Itu boleh tanpa persetujuan si anak. Anaknya dengan kuliah di Jakarta. Tentu di sini ketemu sama ada budak, masya Allah anak soleh bagus, langsung dinikahkan. Anaknya tak tahu lagi kuliah, balik-balik dek, nak tu suami kau tu, bapak, aku dah kahwin, dah waktu kau kuliah, sah nikahnya. Tapi ketika tadi, sudah janda, nggak bisa, wajib izin sama si anak itu tadi, karena dia sudah pengalaman, jadi dia macam mana rasanya biar tidak terulang. Maka ketika zaman tarobus, waktu iddah itu habis, mantan istri dia punya hak 100% untuk menolak. Tak mau, aku tak mau. Walaupun talak satu, iddah sudah habis, tak mau bang, aku pergi ke bapak. Pergilah ke bapak, lamarlah ke bapak. Karena dia posisinya sudah janda, bapak tidak bisa menikahkan langsung. Ketika dia sudah janda, wajib persetujuan si anak itu tadi. Jadi dia aman, tidak ada pernikahan secara paksa. Gitu. In aradu islaha bainahuma la idraral mar'ati walau abaina dzalika ay fi zamani tarabus. In aradu islaha bainahuma la idraral mar'ah, kalau memang mereka kepengin baikan lagi, ya rujuk, ya, bukan karena untuk memudarati, mencelakakan perempuan atau istri. Wa wa tahridun ala qasdihi la sartu li jawazir raj'ah wa hadza bi talaq ar-raj'i wa haqqu la tafdila bihi idh la haqqa li ghairihim fi nikahihinna fil iddah. Ya, tidak ada hak bagi laki-laki seluruh dunia untuk menikahi istri yang dicerai selagi masih di dalam iddah. Itu masih sekup haknya si mantan suami itu tadi. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi istri-istri itu wajib atas suami-suami, ya, mislul ladzi lahum 'alaihinna minal huquq, seperti juga haknya
suami atas istri tadi. Maksudnya begini, ketika suami itu punya hak-hak atas istri, istri juga punya hak-hak atas suami. Sama-sama punya hak, sama-sama punya kewajiban. Bil ma'ruf syar'an. Bil ma'ruf yaitu dengan kebaikan syar'an, secara syara. Min usil isyrati wa tarkid dirari wa nawi dzalik, yaitu bagusnya muasyarah, bagusnya pergaulan rumah tangga, kehidupan rumah tangga itu menjadi haknya si istri untuk digauli, hidup bersama dengan baik. Tidak dipukul sana, pukul sini, terjang sana, tempeleng sana. Wa tarkud dirar, dan meninggalkan kemudaratan. Wa nawi dzalika walir rijali alaihinna darajah min wujubi ta'atihim. Sedangkan bagi suami-suami, bagi orang laki-laki memang mempunyai derajat di atasnya istri. Suami itu memang punya derajat di atasnya istri. Walir rijali alaihinna darajah. Laki-laki atau suami-suami itu mempunyai derajat lebih tinggi daripada istri-istri. Fadilatun fil haqq min wujubi ta'atihim lima saqahum minal mahri wal infaq. Yaitu keutamaan haknya wajibnya taatnya istri kepada suami. Istri wajib taat kepada suami selagi tidak urusan maksiat, wajib taat. Nas Al-Qur'an. Ya, nas Al-Qur'an, bukan dibalik. Yang repot sekarang ini kadang-kadang situasinya dibalik. Suami wajib taat sama istri. Apa kisah? Suami wajib taat sama istri. Kalau tak taat, hancur kalau tak taat. Ini suami-suami taat istri, repot. Dibalik pula Al-Qur'annya jadi. Tapi kalau begitu, namanya menyalahi SOP Al-Qur'an. Idza wusidal amra la yuflihu qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan berbahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Itu cukup kecil saja. Di dalam satu keluarga ketika perempuan yang nyetir, enggak akan bahagia. Hadis Al-Qur'an ini enggak bisa ditantang. Karena Allah ini Maha tahu. Allah yang bikin laki-laki, Allah yang bikin perempuan. Onder deal semua Allah yang bikin. Allah yang tahu perempuan ini gimana, laki-laki ini gimana. Perempuan ini kemampuannya seperti apa, laki-laki kemampuannya seperti apa. Allah yang bikin, Allah yang ngasih undang-undang, Allah ngasih tahu. Juga melalui lisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pikir hadis Rasulullah, la yabli aqamun walau amru imra'atan. Tidak bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan. Perempuan cerdas, kadang-kadang di sekolah yang juara satu perempuan di dalam kelas. Tapi urusan kayak gitu bukan urusan otak saja cerdas. Yang mikir, yang berpikir, yang berperan itu bukan hanya otak kecerdasan, tapi hati, perasaan, keberanian, mental, kan semua. Bukan cuma cerdas saja yang dihitung. Ada orang cerdas bukan main, penakut luar biasa. Macam mana coba? Cerdas dia nih, wow, juara cerdas, tapi penakut. Macam mana dia nak jadi pemimpin? Begitu kena getak, langsung tak bisa, habis semua. Mau cerdas kayak apa, tenggelam kalau dia sudah takut. Itu. Jadi mental itu sendiri-sendiri. Terus tegas, tabah, kuat. Itu mental muda seperti itu akan lebih dimiliki oleh laki-laki. Kenapa perempuan lebih suka menangis? Ya di situ itu memberikan kelemahan, ya, kelemahannya. Laki-laki kenapa ya kok tak nangisan macam perempuan? Allah yang bikin. Coba ada presiden laki-laki nangis, ketemu macam mana presiden itu kok nangis terus, laki-laki kok nangis? Kacau lah memimpin dengan nangis. Ya,
Panglima perang teng dia orang nangis dia. Kacau lah. Ditantang orang nangis. Nah, di situ jadi intinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu sudah ada ukurannya masing-masing. Allah sudah ada ukurannya masing-masing. Tidak bisa kita jangan ikuti aturan saja. Cuma kadang-kadang kita ini manusia, pemikirannya tuh nggak sampai. Persamaan gender, laki-laki sama perempuan nggak sama. Itulah saya tadi bilang jangan mengukur hanya pakai kecerdasan IQ saja. Nggak bisa. Karena kita ini kompleks dari atas sampai bawah. Ya. Kadang ada anak orang tidak terlalu cerdas, tetapi dia orangnya tenang, menghadapi perang tenang, orangnya tabah, gigih, berani. Taruh dia jadi pemimpin, itu lebih hebat, lebih bisa daripada mau cerdas, penakut, nggak tabah, segala macam, tak bisa. Ya, itu urusan kecerdasan dan sebagainya mungkin bisa digunakan untuk urusan yang lain. Masalah ilmu, mengajar dan sebagainya di situ. Urusan memimpin tidak hanya cukup cerdas saja. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu 'azizun hakim. Ayat berikutnya. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan wa la yahillu lakum an takhudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an la yuqima hududallah. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. At-talaqu marratan. Tolak itu 2 kali saja. Maksudnya apa tolak 2 kali? Kalau dah 3 berarti dah tak bisa balik. Tolak at-talaqu marratan, maksudnya tolak itu yang bisa kembali lagi itu cuma 2 kali saja. At-tatliq alladhi yuraja'a ba'dahu. Kalau dah 3 selesai, tak bisa balik. Maksudnya gitu. Kenapa kok tolak itu 2 kali? Maksudnya 2 kali yang bisa kembali lagi. Dah 3 tidak bisa. Fa imsakun bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Maka ketika terjadi perceraian, fa alaikum imsakuhunna ba'du aw turaji'uhunna bima'ruf min ghairi dirarin aw tasrihun irsalun lahunna bi ihsan. Ketika perkataan cerai sudah dilontarkan, maka ada 2 pilihan saja. Pertama yaitu fa imsakun bil ma'ruf. Maksudnya dirujuk kembali boleh selagi iddah belum habis. Au tasrihum bi ihsan, atau biarkan sampai iddah habis. Berarti dilepas tapi dengan cara yang baik. Nikahnya dulu baik-baik, lepasnya juga baik-baik. 2 pilihan masa iddah. Nak dirujuk atau nak dilepas bi ihsan dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna minal muhur syai'a. Dan tidak halal bagi kamu wahai para suami mengambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka, yaitu mahar-mahar. Nikah mahal, maharnya tak 100 juta, tak 200 juta. 1 bulan cerai, duit aku mana? Kata si suami. Tak bisa tarik balik. Tak bisa tarik balik. Kalau sudah digauli, ini kaya tak bisa tarik balik. Mau 1 juta ke, mau 1 miliar ke? Wala yahillakum an ta'khudhu
mimma ataitumuhunna syai'a. Ya. Jadi tidak boleh diminta lagi maharnya tuh. Karena mahar itu kan sudah menjadi kewajiban untuk mengganti ketika digauli. Syai'an idza talaqtumuhunna illa ayakhafa alla yuqima hududallah ay la ya'tiya bima haddahu lahuma minal huquq. Tapi kira yakhafa bil bina al maf'ul fa illa fa alla yuqima badal istimal anil dhamir bihi wa qura bil fawqiyah bil fi'lain fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alayhima fi maftadat bih. Nafsaha minal mal yutalliqaha ay la jarha ala zawji bi akhdhi wala zawji bi badli. Sekarang ngambilnya tidak boleh syai'an illa ayakhafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau mereka berdua khawatir kalau mereka tidak bisa mendirikan batas-batas Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka khawatir tidak bisa menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dosa bagi mereka fi maftadat bih, yaitu ketika seorang istri minal mal yutalliqha, dia menjanjikan harta kepada suaminya. Nikah nih 1 bulan, maharnya 100 juta. Kemudian ini mau terjadi penceraian. Si laki-laki berat, tak mau dia. Tak nak, aku udah habis 100 juta, aku suruh ceraikan. Bang, 1 pekan 10 hari nikah nak minta cerai. Enak kali kau dah aku kasih 100 juta, kau sekarang baru 10 hari kau minta cerai. Perampok, aku tak mau ceraikan kau. Sampai kapan, kata suami? Tak mau. Kata suami, macam mana nih? Sudah terjadi, sudah digauli si istri. Tapi si istri memang sudah kepengen cerai. Dan si suami dia bertahan. Aku tak mau lah, rugilah aku. 100 juta cuma 10 hari. Tak mau. Terus kata si istri, oke lah bang, ini 80 juta abang ambil, ceraikan aku. Kata si istri. Gitu caranya. Karena dia bilang, engkau enak ya, aku 1 juta kau ambil, engkau terus bercerai. Enaklah perempuan-perempuan macam gitu, kawin minta cerai, kawin minta cerai, kawin minta cerai. Aku tak menceraikan. Terus kata si istri ini memang alasan dia memang nak cerai betul. Akhirnya dia bilang, dah lah bang, 100 juta kan, ini 80 juta bawa balik lah, ceraikan aku kan. Kata suami, 20 juta hitung sewa apa nih, tenda ini 20 juta. Bolehlah. Tak apa. Okey, kalau gitu. Duitnya diambil, diceraikan. Boleh. Boleh. Tapi kalau si suami dia ceraikan dia si istri tadi, mana duit aku 100 juta, minta 80. Tak boleh. Tidak boleh. Tetapi kalau si istri tadi yang minta, tidak bisa ini, harus gitu. Ya udah bang, ini 75 juta bang ya. Atau 80 lah, 75. Boleh. Baik-baik, ambil lah. Okey, selesai, deal. Ya, silakan. Ya. Kan banyak istri langsung menuntut ke keluar. Ya. Dia yang bercerai. Ya. Itu disahkan. Kalau istri boleh meminta cerai kalau memang si suami melakukan kesalahan-kesalahan yang secara syariat boleh si istri minta cerai. Contoh, meninggalkan kewajiban. Contoh, ya, tidak ngasih nafkah atau melakukan hal-hal yang membahayakan istri. Boleh, ini dia. Atau lagi si suami ini orangnya tak taat, tak mau sholat. Ya, itu pelanggaran. Boleh si istri, alasanmu apa kamu minta cerai? Alasan saya suami aku tak pernah sholat, tak pernah sholat.
kedua dia suka mabuk umpamanya, masuk ini. Atau suami aku nih, kata dia setiap hari kalau sarapan pagi itu, ini sarapan pagi tempeleng, terjang, ini penyakit membahayakan si istri, ini masuk. Nah, ini nanti yang menceraikan si hakim. Nah, ini dan itu sah hukumnya. Tapi kalau tanpa sebab, ngapa kamu tak cerai? Salah aku, mungkin dia ada kenalan baru kan, nak ganti suami, tapi suaminya bertanggung jawab, orang soleh, ya, tidak menyakiti dan sebagainya, tak ada alasan, nggak bisa, tidak bisa disahkan, tidak bisa. Nah, jadi dia si istri itu boleh minta, kalau yang pakai ini namanya talak tebus, khulu namanya. Dia bayar kepada suami untuk diceraikan, itu namanya talak khulu, boleh. Umpamanya sekarang gini, si suami nggak mau menceraikan, terasa mungkin dah aku nikah habis duit banyak gini-gini. Si istri saking dia kepengen cerai, dia nuntut ngasih duit 2 kali lipat biaya pernikahan. Umpamanya nih, ini namanya talak tebus. Nah, tapi tidak ada hubungannya dengan mahar ya. Tidak ada hubungannya dengan mahar, dia urusan sendirilah. Pokoknya aku bayar sekian bang, talak ceraikan aku, itu boleh. Nah ini pakai gitu. Tapi kalau yang ke pengadilan agama, itu bisa si istri ini, karena untuk wujud keadilan. Sekarang si istri kita tidak diberlakukan adil oleh suami dan suami tidak mau menceraikan, ya setengah mati lah istri, setengah mati dia. Nafkah tak kasih, dohir batin, atau dohir saja atau batin saja tak kasih. Contoh umpamanya si suami nggak ngasih nafkah dohir, duit tak ngasih, belanja tak kasih, boleh nuntut. Atau nafkah batin, suami impoten umpamanya, boleh nuntut. Nah itu boleh, tidak ada masalah. Nah itu diantaranya yang kalau memang memenuhi syarat-syarat istri untuk meminta cerai, nggak dosa. Karena istri juga punya hak dan dia itu dari wujud keadilan. Sekarang kalau tidak gitu, suami impoten 10 tahun ditahan, dia tak boleh, tak mau ceraikan, setengah mati lah istri. Mana keadilan agama ini? Kok tidak ada? Boleh nuntut. Tapi kalau dia diam, asal engkau tak nak nuntut, kenapa kau tidak mau datang ke qadi? Atau suami gak nafkain, kan cuma mulut aja meracot tiap pagi, apul abang ni gini anu, tapi kau tak nak datang, yang kau sampai 1000 tahun pun kau tetap jadi istrinya. Gitu. Ada kesempatan, ada hak, tapi tidak digunakan. Gitu bang, oke? Okay? Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kadang-kadang kalau dewan hakim juga. Nah, dewan hakimnya bagaimana, memantaunya gimana? Ya mungkin kadang-kadang hakim keliru bisa juga, ya kan? Nah, hakim mungkin keliru bisa juga. Nah, tak tahu. Wallahu a'lam. Nah, kadang dalam memutuskan sebenarnya tidak berhak untuk diceraikan oleh hakim, tetapi ketika salah di dalam penetapan atau dan sebagainya, nah itu bisa juga terjadi. Ya, seperti pengadilan secara umum lah. Nah, ini masih bisa lewat? Belum? Kurang 6 menit. Nah, seperti itu. Sama seperti hukum-hukum yang lain, ya. Hukum punya si A bermasalah dengan si B, gini-gini, dewan hakimnya bingung, ini buktinya apa, saksinya mana saja. Sebetulnya si ini yang betul, karena entah salah saksinya, entah apanya, akhirnya yang ini yang dimenangkan, atau duit, tak tahulah sebagainya. Nah, itu urusan pengadilan lah. Nah, jadi cuman kalau secara fikih itu memang perempuan ada hak untuk menuntut di pengadilan kalau memang betul-betul si suami ini mempunyai celah, memang berhak untuk dituntut cerai. At-talaqu marratan wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Fa ini tuqalakum. Tilka hududullah fala ta'taduha. Selesai kan? Fala ta'taduha. Ini. Fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun. Itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala
maka janganlah engkau langgar. Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.